perkenalkan, nama saya Aina. Nama saya Esa. Kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Pada episode Jejak Puan kali ini, kita mengambil tema Dilema Puan dalam menghadapi diskriminasi dalam dunia kerja. Sesuai dengan tema kali ini, kita sudah bersama dengan Ibu Dr. Siti Kunarti, SIH, selaku dosen mata kuliah Ketenagakerjaan di Eva Unse. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sebelumnya Ibu karena sudah menyempatkan waktunya dan diperbolehkan untuk mengunjungi kediaman Ibu. Ya, terima kasih. Senang sekali kalian bisa pada datang ke sini. Oke, sesuai tema kita kali ini, yaitu diskriminasi yang terjadi pada perempuan selalu menjadi topik yang tidak ada habisnya untuk kita bahas. Tidak hanya dalam lingkungan masyarakat, di dalam lingkungan pekerjaan, perempuan kerap kali dijumpai oleh tindakan-tindakan yang biasa kita sebut sebagai tindakan diskriminasi. Memilih untuk menjadi wanita karir sendiri sudah menjadi tantangan tersendiri bagi seorang perempuan, di mana di dalam masyarakat seorang perempuan perannya sangat dibatasi dengan hanya berkutat dalam rumah tangga. Pertanyaan saya Ibu, menurut Ibu pandangan terhadap seorang perempuan yang bekerja atau biasa kita sebut sebagai wanita karir itu seperti apa Ibu? Ya, terima kasih. Wanita karir itu seperti apa ya? Jadi kalau saya melihat wanita karir itu adalah wanita yang di samping kodratnya sebagai wanita merawat anak, melayani suami di rumah, tapi dia juga punya nilai plus untuk bisa menambah ya aktivitas bekerja di luar. Nah, sekarang tinggal karir itu seperti apa? Apakah dia sebagai pekerja informal atau formal? Yang mungkin kalau wanita karir itu lebih kepada pekerja formal yang notabene dia bisa beraktivitas sebagai direktur, sebagai manajer, atau mungkin juga sebagai tokoh-tokoh di masyarakat yang mengembangkan potensi diri di dalam kehidupannya. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai diskriminasi yang terjadi pada perempuan, menurut Ibu tindakan-tindakan seperti apa yang masuk atau kita dapat golongkan menjadi tindakan diskriminasi itu sendiri, Ibu? Iya. Sekarang banyak sekali kata-kata diskriminasi yang dilabelkan pada pekerjaan, artinya ada perbedaan perilaku, ada perbedaan perlakuan terhadap wanita ketika dia sebagai wanita yang semestinya mendapatkan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kalau saya mengatakan bahwa diskriminasi itu adalah membedakan ya, sebagaimana yang semestinya seharusnya dia dapatkan sebagai wanita, akan tetapi dia tidak dapatkan, padahal aturan perundang-undangan memberikan hak untuk itu. Seperti contohnya adalah ketika wanita itu harus menjadi anggota partai politik dan menduduki suatu jabatan. Di situ sudah sangat jelas bahwa 20% wanita berhak untuk menduduki suatu jabatan di politik ya. Nah, ada mix, bukan hanya laki-laki saja tetapi juga wanita berhak atas itu. Demikian juga bekerja di dalam sektor apapun, sebenarnya itu adalah merupakan tidak ada perbedaan, karena Undang-Undang Ketenagakerjaan sendiri menyatakan bahwa tidak ada perbedaan terhadap perlakuan untuk bekerja. Setiap orang berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Di situ mengandung arti bahwa siapapun dia bisa melakukan pekerjaan untuk penghidupannya, maka pada dasarnya tidak ada perbedaan untuk laki-laki dan perempuan. Tentunya itulah yang menjadi dasar bagi saya bahwa sebenarnya dalam hal bekerja, dalam hal beraktivitas, dalam meningkatkan potensi diri dan menjadi wanita karir di luar adalah merupakan hak wanita itu sendiri untuk tetap dilindungi sebagai anak bangsa ya, yang tentunya ini juga harus dihormati oleh masyarakat yang lain dalam kaitannya kedudukannya dia sebagai wanita yang bekerja di luar rumah. Di Indonesia sendiri kesetaraan gender itu masih sangat minim ya Bu. Banyak diskriminasi yang terjadi pada dunia kerja terhadap perempuan. Contohnya itu kesenjangan upah.
Nah, sesuai dengan survei ILO pada Juli 2020, tenaga kerja perempuan itu memperoleh upah lebih sedikit 23% dibandingkan lelaki pada pekerjaan jenis yang sama. Menurut Ibu, bagaimana tanggapan Ibu tersendiri mengenai kesenjangan Perubahan perbedaan upah Iya, perbedaan tadi. kesenjangan Oke. upah sendiri. Oke. Baik, terkait dengan hak upah ya. Ketika dia bekerja, kalau mungkin kita sebagai pekerja di formal pegawai negeri atau perkantoran yang jelas itu adalah instansi lembaga, itu sudah secara tahapan sudah sangat jelas, tidak ada perbedaan terkait dengan laki dan perempuan. Mungkin yang kejadian adalah terjadi di perusahaan-perusahaan formal, akan di perusahaan swasta atau mungkin juga di informal, di perusahaan-perusahaan sebagaimana perusahaan yang mempekerjakan banyak wanita. Nah, semestinya saya selalu katakan bahwa upah itu juga di dalam aturan perundang-undangan tidak membedakan bahwa itu adalah upah untuk laki-laki dan itu adalah upah perempuan. Sehingga kalau terjadi seperti ini saya sangat prihatin sekali, karena pada dasarnya justru ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa kontribusi wanita itu justru sangat besar terhadap peran peningkatan dari perusahaan, ya, artinya peningkatan produktivitas perusahaan, karena banyak sekali wanita yang dipekerjakan pada sektor pabrik tekstil, kemudian bulu mata, kemudian pekerjaan-pekerjaan informal yang notabene itu justru wanita sangat-sangat berkontribusi besar, ya, artinya bahwa lebih banyak mempekerjakan wanita, dan di situ tentunya adalah wanita yang memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan perusahaan tersebut. Nah, tentunya dalam hal ini kaitannya dengan upah, maka saya katakan sekali lagi bahwa tidak ada, seharusnya ada perbedaan tingkat pengupahan, karena pada dasarnya undang-undang tidak membedakan bahwa perempuan harus diupah lebih rendah daripada laki-laki. Dalam undang-undang ketenagakerjaan di situ upah adalah imbalan, ya, hanya katakan imbalan yang diberikan kepada pekerja atau buruh atas pekerjaannya sebagai balas jasa, apakah itu berupa uang atau bentuk yang lain. Jadi tidak pernah ada aturan yang membedakan secara langsung. Undang-undang itu dibolehkan untuk membedakan antara upah bagi pekerja laki-laki dan pekerja perempuan. Ya. Jadi berarti di dalam undang-undang tidak ada, tetapi dalam perusahaannya ya Bu? Ya, semua tergantung daripada kebijakan pemberi kerja, ya. Pemberi kerja itu bisa perusahaan, ya, bisa yayasan, ya, bisa bentuk-bentuk badan hukum yang lain yang semestinya dia tunduk pada undang-undang ketenagakerjaan, gitu kan? Ketika undang-undang sudah sangat jelas mengatakan bahwa upah minimum, misalkan kabupaten itu adalah 3 juta, maka baik laki maupun perempuan minimal upah minimum itu ya 3 juta, gitu kan? Terkait dengan planning ke depannya dia akan naik menjadi supervisor dan sebagainya, itu tentunya akan mengikuti. Tetapi pada dasarnya tidak ada perbedaan pengupahan di dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Inilah yang mungkin kami juga sangat prihatin ketika kemudian pekerja-pekerja informal yang wanita lebih banyak di situ itu hanya dibayar. Saya jalan-jalan di sini di belakang itu ada lawet, perusahaan burung lawet, burung apa ini yang untuk kain tenun itu, iya, dia dari jam 7 pagi saya berhenti jalan pagi dekatnya mbak ini, itu pulang jam 4, dia hanya digaji kalau tidak salah 20.000 atau berapa satu harinya, 20 sampai 30.000. Saudara bayangkan, jelas bahwa udah melewati jam kerja. Aturan ketenagakerjaan 7 jam per hari dan
untuk dalam 1 minggu ya. Sorry. 7 jam per hari atau 40 jam per minggu ya. Tentunya kalau dari jam 7 maka dia sudah kelebihan jam kerja. Dia diupah hanya sekitar itu ya. Tapi banyak sekali mereka bekerja di situ. Saya tanya, karena saya selalu respon terkait dengan gerombol-gerombol ibu-ibu itu lagi apa. Ternyata dia hanya kepingin meningkatkan penghasilan. Dia bekerja di rumah lawet itu ya. Kemudian dia berangkat jam kerja jam 7, pulang jam 4 dengan hanya gaji seperti itu. Sangat memprihatinkan sekali. Tetapi itulah wanita. Wanita itu begitu sangat kepingin sekali menambah penghasilan keluarga. Bagaimana caranya dia ingin bekerja di luar untuk menambah, karena dianggap bahwa apa yang dia dapatkan selama ini masih belum cukup untuk misalkan ada kebutuhan primer, sandang, pangan, sekolah anak-anak. Nah, sebenarnya tidak untuk yang lain-lain seperti itu. Nah, itu mungkin yang terkait dengan diskriminasi terhadap pengupahan, itu juga tidak sesuatu yang tidak seharusnya ada. Ini yang juga saya ikut prihatin ya, di negara kita masih banyak membedakan untuk tenaga kerja wanita dan tenaga kerja laki-laki. Selain dari kesenjangan upah sendiri, diskriminasi dalam dunia kerja terhadap perempuan itu nampak pada jenis pekerjaan serta jabatan di mana perempuan itu tidak diprioritaskan, Bu, untuk menempati pekerjaan yang penting maupun jabatan yang tinggi. Menurut Ibu, faktor apa yang dapat mempengaruhi hal ini dapat terjadi? Ya, inilah yang kalau menurut saya sekarang sebenarnya sudah mulai berubah ya cara pola berpikir, di mana aturan undang-undang juga sudah memberikan 20% wanita untuk bisa duduk sebagai duduk dalam jabatan-jabatan ya politik. Ini artinya sudah perkembangan, artinya ada pengakuan terhadap bagaimana kemampuan wanita juga tidak kalah pentingnya dengan laki-laki ya. Ini tidak lepas dari bahwa wanita itu adalah tiang wingking gitu ya, orang belakang yang sehingga mereka dianggap bahwa wanita ya pekerjaannya yang rumah, kasur, dapur, sumur gitu ya. Padahal mereka juga sangat banyak yang berpotensi, yang dalam tanda kutip filosofi yang seperti ini yang seharusnya sudah sebenarnya harus mulai dirubah, bahwa sebenarnya wanita pun bisa berprestasi, wanita pun bisa berkarir lebih sepanjang itu tidak lepas dari kodratnya wanita, di mana dia harus melayani suami, mendidik anak-anak, mengurus rumah tangga. Saya sangat sepakat ketika wanita karir itu adalah juga sukses di rumah dan sukses di luar ya. Jadi jangan sampai mereka hanya sukses di luar tetapi di rumah berantakan, anak-anak ini juga tidak terurus. Ini bagi saya juga bukan itu ya, tetapi bagaimana mengimbangi antara ketika dia diberi kesempatan untuk bekerja di luar, maka tentunya seimbang antara pekerja ataupun dia sebagai kontrak wanita dan dia juga bisa berprestasi di luar. Ya. Setelah kita membahas mengenai permasalahan diskriminasi perempuan, apakah ada upaya pemerintah untuk menanggulangi permasalahan itu sendiri? Ya. Kita harus senantiasa mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah. Saya pikir dengan adanya peraturan perundang-undangan ya, kita tentunya bagaimana kebijakan pemerintah ke depannya agar regulasi-regulasi ke depan adalah mengikutsertakan peran wanita dalam segala kehidupan masyarakatnya, karena ini sudah juga menjadi bagian yang tidak bisa terlepas, karena pada dasarnya kalau kita lihat bahwa kebijakan-kebijakan yang belum mengadop ya kepentingan wanita, maka kita harus sebagai wanita terus mengkritisi ya, sehingga tentunya peraturan perundang-undangan ke depan itu terus kemudian mengatur mengenai bagaimana perlindungan terhadap wanita sebagai masyarakat yang
tentunya bisa memberikan kontribusi yang besar kepada bangsa dan negara untuk duduk di dalam kancah tentunya kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi itu yang mestinya harus selalu kita ikut kawal, kita kritisi, dan tentunya ketika pemerintah sering kita ikut menyuarakan, kita ikut tentunya menyampaikan agar mereka mempunyai kebijakan-kebijakan yang tentunya bisa menempatkan wanita sebagai bagian yang tidak bisa dilepaskan daripada berhasilnya pembangunan. Tentunya itu yang semestinya harus kita terus ya mengikuti, mengawal, boleh dikatakan ya terus saja ya, kita tidak perlu harus capek untuk bisa mewujudkan itu sebelum sampai pada apa yang kita inginkan, bahwa peran wanita adalah bagian integral dari pembangunan nasional. Ya. Itu ya. Bagaimana perlindungan tenaga kerja perempuan menurut perspektif hukum itu sendiri? Dan apakah hukum itu efektif untuk menanggulangi permasalahan pekerja perempuan ini? Ya, baik. Bekerjanya hukum atau penegakan hukum, ya, bahwa hukum itu akan bisa efektif ketika Suryono Sukanto mengatakan ada 5 ya, yaitu aturan regulasinya itu sendiri, sumber daya manusianya itu sendiri, kemudian sarana prasarana, penegak hukum, terus satu lagi, intinya bahwa itu tidak pernah akan bisa ketika aturan itu sudah bagus dibuat, tetapi manusia itu sendiri tidak mendukung untuk itu, sarana juga tidak mendukung untuk itu, maka tentunya tidak bisa tidak efektif ya. Efektivitas hukum itu tidak pernah akan terjadi, sehingga manusia juga harus taat kepada aturan hukum, budaya hukum juga harus budaya hukum juga harus disesuaikan, harus bagaimana dia untuk bisa mendukung akan aturan hukum itu. Di samping hukum itu lebih baik, penegakan hukum juga tidak tebang pilih, gitu kan? Sehingga tentunya ini yang seharusnya diberikan. Nah, terkait dengan tenaga kerja perempuan tadi ataupun pekerja wanita, bagaimana aturan hukum itu sudah sangat jelas bahwa di aturan hukum tidak ada pernah membedakan untuk pekerja wanita dan pekerja laki dalam hal upah. Tetapi dalam hal tertentu, wanita hamil, pekerja perempuan malam hari, maka itu ada aturannya. Itu bukan berarti tidak membedakan, tetapi itu adalah dalam rangka melindungi bagaimana wanita itu di malam hari untuk tidak bekerja sebagaimana laki-laki secara maksimal, sehingga ketika bekerja di malam hari harus ada antar jemput, harus ada gizi yang cukup, nah sebagainya. Nah itu Mbak. Ya. Terima kasih Ibu, penjelasannya sangat jelas, detail, serta dapat menambah wawasan kami. Semoga dapat bermanfaat bagi para puan untuk lebih berhati-hati dalam bertindak, untuk para puan yang akan memasuki dunia kerja, sehingga kita dapat meminimalisir terjadinya tindakan diskriminasi tersebut. Oke, untuk menutup jumpa jejak puan kita kali ini, mungkin dari Ibu ada pesan untuk para puan yang sedang bekerja maupun mahasiswa perempuan yang ingin terjun dalam dunia kerja? Ya, terima kasih. Halo wanita Indonesia, kembangkan potensi kalian, kemudian jadilah wanita yang bisa menjadi ibu, menjadi istri, tetapi juga kembangkan potensi diri untuk bisa berkarir di luar. Dan jangan lupa etika, sopan santun, dan saya senang sekali ketika saudara wanita itu mempunyai penampilan smart, tetapi juga menjaga harga diri. Tentunya inilah kunci keberhasilan wanita Indonesia ke depan. Terima kasih Ibu untuk pesannya. Terima kasih juga Ibu untuk waktunya. Senang sekali kami bisa mengunjungi Ibu dan berdiskusi tentang tema kita kali ini, yaitu dilema puan dalam menghadapi diskriminasi dalam dunia kerja. Terima kasih kembali anak-anakku. Sekian dari kami, terima kasih dan sampai jumpa. Kementerian Pemberdayaan Perempuan mengayomi.